Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Miftahul Khairah. Nah, hari ini saya masih ditemani sama anak saya. Siapa namanya? Syauki. Nah, sama Ade Syauki. Dan hari ini Syauki minta dibacain buku Muhammad Ismahiro. Ini dia bukunya. Syauki mau mengenal lebih dekat tentang Rasulullah. Jadi Syauki minta dibacain buku ini. Nah, yuk langsung aja kita mulai baca bukunya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa istimewa karena kesempurnaan fisik dan akhlaknya. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tenda Ummu Ma'bad. Saat itu Ummu Ma'bad belum tahu bahwa yang datang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Nabi Muhammad hijrah, terus Nabi Muhammad itu singgah ke tendanya Ummu Ma'bad. Nih seperti ini tuh ilustrasinya. Nih. Ada mie-nya. Nih seperti ini teman-teman gambarnya tuh. Ceritanya ini tendanya ini Ummu Ma'bad. Nah, Rasulullah tuh singgah, ya kan? Nah, lanjut. Ummu Ma'bad berkata tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tampak begitu bersih, wajahnya berbinar-binar, perawakannya bagus, perutnya rata, wajahnya rupawan, pupil matanya hitam, alis matanya tebal, suaranya enak didengar, lehernya jenjang dan putih, matanya bercelak, jalannya cepat, kedua alisnya menyatu, rambutnya sangat hitam, janggutnya tebal. Ketika diam, beliau tampak berwibawa. Masya Allah, Rasulullah tuh ganteng banget ya. Alis matanya tuh tebal. Ini alis mata. Terus nyatu alis matanya. Nah, terus lehernya tuh jenjang, putih, bersih. Terus matanya, pupil matanya hitam. Iki hitam apa coklat? Sama, Iki juga. Wah, Iki sama teman-teman nih. Pupilnya warnanya hitam. Nah, terus rambutnya hitam. Iki rambutnya hitam apa? Coklat. Hitam. Kalau putih rambutnya itu apa tandanya? Uban. Uban kalau putih teman-teman. Kalau Syauki rambutnya hitam ya seperti Rasulullah ya. Lalu ketika berbicara, beliau mengangkat kepala dan terlihat mempesona. Beliau adalah seelok-elok manusia jika dipandang dari jauh dan seindah-indah manusia jika dipandang dari dekat. Masya Allah. Ya kan Rasulullah, Masya Allah. Ya kan, ini cuma baru diceritain doang dek. Tuh, ya kan Rasulullah itu betapa gantengnya, cakepnya, sempurnanya. Masya Allah. Ya kan? Apa? Masya Allah. Masya Allah. Lalu, tutur katanya manis dan bermakna. Bicaranya tenang dan seperlunya. Ucapannya bagaikan butir-butir yang tertata rapi. Tingginya sedang, tidak membuat mata tertunduk karena terlalu pendek, dan tidak juga membuat mata mengadah karena terlalu tinggi. Tuh, jadi Rasulullah tingginya sedang deh, nggak tinggi, nggak tinggi banget, nggak pendek banget. Jadi kalau kita lihat biasa aja kayak kita ngelihat, terus nggak kita dangak gimana? Nah, ngeliatnya nggak dangak, terus ngeliatnya nggak nunduk. Kalau pendek kan kita ngeliatnya nunduk. Nah, Rasulullah enggak. Jadi Rasulullah orangnya nggak tinggi, nggak pendek. Jadi Rasulullah sedang tingginya, ya. Lalu, bagaikan cabang di antara dua cabang. Salah satu dari cabang yang paling menarik perhatian dan paling bagus penampilannya. Beliau disertai teman-teman yang menghormati kalau beliau berbicara. Semua menyimak perkataannya. Kalau beliau memberi perintah, semua bergegas menjalankan perintahnya. Beliau sosok yang sigap, disegani
tidak bermuka masam, dan tidak lemah akal. Tuh, jadi Rasulullah dia selalu tersenyum, enggak bermuka masam. Gimana senyumnya? Nah, senyumnya gini. Iya, jadi nggak pernah cemberut Rasulullah. Kalau jadi dia selalu berbinar-binar mukanya. Dia nggak pernah cemberut, jadi selalu tersenyum karena senyum itu adalah nggak boleh gitu. Karena senyum itu adalah Ibadah. ibadah. Senyum gimana senyumnya? Pinter. Nah, lanjut nih. Wah, ini ada apa nih, Dek? Unta. Nih, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling jujur, paling sabar, dan paling tahan menghadapi ujian. Tuh, Rasulullah orangnya jujur, nggak pernah Sombong. nggak pernah berbohong, dan paling sabar. Rasulullah nggak pernah marah-marah. Yang pernah marah-marah siapa? Mama. Rasulullah paling tahan menghadapi ujian. Saking sabarnya Rasulullah ketika menghadapi ujian, beliau selalu sabar. Tuh, ujian dari Allah datang misalnya kepada Rasulullah sabar, Rasulullah nggak ngeluh, ya kan? Lalu gelar beliau adalah Al-Amin atau Asyadik Al-Amin. Apa gelarnya? Amin. Amin. Al-Amin. Artinya yang jujur lagi terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat peka. Ada tuh artinya peka? Artinya sensitif. Dia memiliki rasa empati atau mampu memahami perasaan orang lain dengan sangat baik. Bahkan sejak beliau masih kanak-kanak tuh. Jadi dari Rasulullah masih kanak-kanak, Rasulullah itu orangnya sangat peduli sama orang. Rasulullah selalu makan dengan tenang dan mengambil makanan yang paling dekat. Tuh, jadi Rasulullah tuh nggak makanannya misal dihidangin banyak, nggak ngambil yang paling jauh, jadi ngambilnya yang deket sama Rasulullah. Ketika tinggal bersama paman Abu Thalib, Nabi Muhammad kecil seringkali bilang sudah kenyang. Beliau tidak mau makan ketika melihat makanan di meja hanya sedikit. Tuh, saking Rasulullah menghormati pamannya dan dia menyadari kalau dia tuh menumpang di rumah pamannya. Jadi ketika Rasulullah ditawari makan, pas dia lihat di meja makan makanannya cuma sedikit, Rasulullah bilang, "Maaf paman, aku sudah kenyang." Gitu. Tuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak suka mencela makanan. Tuh, berarti kita nggak boleh mencela makanan karena mencela makanan adalah perbuatan yang tercela, yang tidak baik, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau makan seharusnya gimana? Baca Baca doa. Dulu, terus pakai tangan Kanan. kanan, duduknya rapi, bersila. Terus enggak mencela makanan, ya. Jangan lupa sebelumnya cuci tangan dulu dong, ya kan? Nih, seperti ini teman-teman. Tuh, seperti yang dicontohkan di gambar ini adalah Abid dan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling bersih hatinya. Beliau selalu terjaga dari perbuatan dosa ataupun kesia-siaan. Beliau tidak pernah meminum khamar atau minum-minuman yang beralkohol, bermain judi atau hal-hal buruk lainnya. Tuh, jadi Rasulullah tuh nggak pernah sedikit pun minum khamar atau minum-minuman keras, minum-minuman yang beralkohol yang bisa memabukkan, terus main judi. Makanya dilarang, karena apa yang dilarang Allah, Nabi Muhammad SAW akan mematuhi dengan sebaik-baiknya, ya kan? Kita juga nggak boleh. Lanjut ya. Bahkan sehari sebelum wafat, Rasulullah SAW masih sempat memerdekakan 2 budak, bersedekah dengan 6 atau 7 dinar uang yang tersisa pada beliau, dan memberikan senjata-senjata beliau untuk kaum muslimin. Nah, maka dari itu
Ade juga kalau punya uang sedikit kek, banyak kek, kita harus bersedekah. Seperti Rasulullah tuh, Rasulullah aja nggak sayang sama hartanya, karena harta tidak dibawa mati. Harta yang kita sedekahkan nanti bakal menjadi amal jariah kita di akhirat, ya kan? Makanya kita harus Dekah. Kayak Ade nih punya makanan, Ade bagi ke kakak, itu juga namanya sedekah. Sedekah sesama saudara, gitu. Nggak boleh Yep. karena Rasulullah aja nggak pelit, Rasulullah baik. Jadi Ade mau jadi kayak Rasulullah nggak? Jadi Ade mau ketemu sama Rasulullah nggak? Jadi banyakin baca sholawat. Gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina wa ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu dia teman-teman, cerita singkat tentang Rasulullah. Jadi Rasulullah orangnya emang benar-benar sangat mempesona dan sangat patut untuk kita jadikan idola. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, jangan mengidolakan selain Rasulullah, karena Rasulullah idolaku. Dan cukup sekian ya untuk hari ini. Sampai ketemu di hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.